Kan katanya Enggak, malaikat yang berkata. pertanyaannya itu gini ya. Pertanyaannya malaikat yang mana ini? Bang, pertanyaannya itu Iya. gini. Kalau bertanya, selesaikan dulu penjelasan yang pertama. Nanti kalau sudah mentuk penjelasan yang pertama, baru kalau mau nanya, boleh nggak Bang nanya lagi? Misalnya seperti itu. Itu adalah orang yang bertanya dengan pendidikan yang memadai. Nggak ada dasar Ngerti ya? dari dasar pertanyaan itu tidak Jadi dapat gini, dijawab. Jadi harus kayak gimana? misalnya gini, Coba. misalnya gini. Anda ini dari tadi ngomong panjang lebar tapi nggak jelas gitu loh Pak. Boleh nggak dijawab aja pertanyaannya gitu loh. Kalau Anda dibantah otomatis itu berarti jawaban Anda tidak memadai dari apa yang diberikan pertanyaan Kan itu. Boleh nggak? gini ya, kan Bapak bernarasi, terus saya bertanya. Ketika Bapak bernarasi, kan Bapak bilang, malaikat mengatakan, pertanyaan aku bertanya, malaikat yang mana ini? Malaikat ini kan banyak. Terus, siapa yang menyaksikan pada waktu itu? Oke, udah ya Bang? Udah. Udah ya. Jadi malaikat yang menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah lahir di kota Daud, Yerusalem, itu kepada gembala-gembala, dan kemudian gembala-gembala itu benar menemui Yesus Kristus waktu Yesus Kristus lahir. Dia sujud menyembah, dan kemudian dia mempersembahkan emas dan kemenyan dan mur di hadapan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Jadi gitu Bang. Udah. Dan kemudian kalau memang berarti Abang tidak tanya, tidak ada yang menyaksikan namanya, saksinya nggak tahu, malaikatnya juga nggak tahu malaikat yang mana. Terus orang yang mempersembahkan, kasih emas dan lain-lain itu orangnya siapa? Ini peristiwa bersejarah loh, peristiwa yang sangat besar. Ini peristiwa tentang yang kalian anggap Tuhan loh. Sedangkan peristiwa tentang kemerdekaan aja, proses deklarasi kemerdekaan aja orang catat, orang tahu, oh ini saksinya siapa. Itu loh Bang, maksud saya. Iya, itu ketika gembala-gembala itu datang ke Yerusalem mempersembahkan kemayan emas dan kemayan dan mur, itu dicatat, itu di Alkitab, itu dicatat itu. Ya. Dan kemudian bahwa kelahiran Yesus Kristus itu, ntar dulu Bang, jangan dipotong. Tadi saya tidak memotong setelah Abang ngomong. Makanya Bang gini, kalau diskusi gini ya, kalau bilang Mbak sudah selesai belum, kalau sudah selesai saya gantian ya. Jadi kayak gitu. Kalau memaksakan narasi sendiri, lebih baik saya turun. Ngapain kita diskusi baik-baik? Ya diskusi kan saling bertanya. Maksud saya ketika kita diskusi itu selesaikan dulu, saya baru Bapak kalau mau ngomong. Kalau demikian ngomong aja dulu, nanti kalau udah selesai baru saya ngomong. Sudah. Ini ada Pak Buas di bawah. Pak Buas naik aja. Sudah, Pak Buas ya? Ini. Ya lanjut. Lanjut Bang, silakan. Aku dari tadi menunggu ini jawabannya. Ya, kalau Abang mau memotong, ngomong aja dulu. Ntar kita yang ngomong lagi. Nanti kalau sudah saya selesai, nanti ada Oke. kurang jangan baik. Merajuk lah. Jangan bukan merajuk. Kan Anda bernarasi. Aku motong supaya jangan kita lari terlalu jauh. Sementara Anda lagi membahas gembala-gembala itu, makanya aku bertanya supaya jangan nanti lari ke tempat lain. Kebetulan lagi bahas tentang gembala. Aku bertanya, nama-nama gembalanya itu siapa? Terus nama malaikatnya itu siapa? Malaikat yang mana? Yang menyaksikan gitu. Silakan dijawab. Oke. Jadi kita berpedoman kepada Alkitab ya. Saya sendiri berpedoman kepada Alkitab. Yang mana tidak dicatatkan di Alkitab, saya tidak bisa bikin narasi sendiri, membangun asumsi sendiri, nggak bisa. Ya, tetapi ketika gembala-gembala itu datang kepada Yesus Kristus dan dia lahir, benar-benar dia lahir. Artinya malaikat itu benar-benar tidak berdusta, tetapi malaikatnya pun tidak disebutkan namanya di Alkitab pada waktu itu. Ya, tetapi gembala-gembala itu memang datang kepada Maria dan disaksikan itu juga
Dan kemudian nama gembalanya itu siapa, itu pun tidak dicantumkan di dalam Alkitab. Waktu itu mungkin gembalanya namanya Udin, atau gembalanya namanya Matius, atau apa gembalanya di situ, tidak dicantumkan, kebetulan tidak dicantumkan di situ. Tetapi kejadian peristiwa itu ketika Yesus lahir, memang dia lahir, memang ada. Nah, seperti itu. Assalamualaikum Ustaz Romi. Oke Bang, silakan Bang. Silakan Bang. Ya, lanjut. Sudah. Lanjut, ya. Silakan. Oke, berarti tidak bisa Anda memastikan bahwa benar-benar itu adalah Yesus dan Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Karena apa? Pertama, saksi-saksinya nggak jelas, lokasi kelahiran Yesus juga nggak jelas. Terus tanggal kelahiran Yesus juga nggak jelas, tempatnya juga nggak jelas. Jadi nggak jelas semuanya. Orang yang menulis tentang kelahiran Yesus juga diragukan. Dari mana dia tahu? Padahal nanti setelah 33 tahun kemudian baru mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Pada waktu Yesus baru lahir, itu nggak ada yang tahu kalau dia itu Tuhan. Kok tiba-tiba ada yang bisa menulis dia lahirnya begini-begini, didatangi oleh gembala-gembala? Makanya nggak valid, karena tidak ada bukti. Jangan-jangan ini cuma karangan-karangan doang, gitu loh Bang. Ya. Oke, udah ya. Udah. Oke. Ya, setiap manusia boleh punya asumsi masing-masing, seperti itu punya pendapat masing-masing. Tetapi kalau tentang kelahiran Yesus Kristus, itu jelas ada dan tidak bisa dibantah. Yesus itu ada 2000 tahun yang lalu. Nah, kemudian keadanya Yesus itu tentu ada kelahirannya. Nah, maka masing-masing mencari dan mencatat tentang kelahirannya itu. Ada yang mengatakan lahirnya di bawah pohon kurma, ada yang mencatat juga Alkitab lahirnya di kandang domba. Masing-masing punya versi, tetapi kalau kata Abang tadi tidak ada, jangan-jangan itu tidak ada, maka saya juga tidak bisa memaksakan saudara untuk harus mengimani bahwa peristiwa itu ada. Karena apa? Karena saudara juga punya pribadi sendiri, punya hak bebas sendiri, mau percaya mau tidak, nggak masalah. Karena itu hak seseorang. Saya tidak bisa memaksakan saudara untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia lahir di 2000 tahun yang lalu bersama Yusuf dan Maria. Saya tidak bisa memaksakan itu kalau Abang menyangkal itu. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi pada sejarah. Kalau tidak ada peristiwa itu, berarti semuanya bohong. Dari kelahiran, kemudian perjalanannya, bagaimana peristiwa-peristiwa besar terjadi sampai penyalipannya di Bukit Golgota, semua prasejarah mencatat, semua seolah-olah itu semua bohong. Itu kata-kata Abang, ya terserah, nggak masalah. Karena Abang punya pribadi sendiri, punya pendapat sendiri, punya hak kebebasan sendiri. Begitu Bang. Jadi saya tidak memaksakan. Oke, silakan. Lanjut. Iya, karena gini ya Bang, karena tidak ada bukti, makanya aku bilang bahwa itu tidak terbukti bahwa benar-benar itu adalah Yesus yang dimaksud, gitu. Sedangkan Yesus itu kalian kan anggap Tuhan berdasarkan data-data yang tadi. Yang menulis data-data itu siapa? Nggak jelas. Apakah dia tahu ketika Yesus lahir itu dia tahu, oh ini Yesus adalah Tuhan, dia tahu terus dia ikuti? Kan nggak mungkin. Sedangkan Yesus saja jadi Tuhan itu kan nanti udah berapa ratus tahun ya, 135 tahun setelah Yesus pergi ya, kalau nggak salah ya. Pada waktu Yesus berada di tengah-tengah umat Israel itu, Bani Israel, Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan banyak ayat yang tertulis dan Yesus mengatakan mereka telah mengakui aku adalah utusan Bapa. Itu banyak yang tersirat. Terus yang ganjal di sini ketika mereka tahu, heran ya, mereka bisa tahu bahwa oh ini Yesus yang lahir, yang menulis ini loh yang dimasalahkan. Dia tahu dari mana? Dia kenal Yesus. Nanti kan ketika Yesus sudah mengajar, ketika Yesus berumur 30 tahun ya, kalau nggak salah ya.
Tahunya di situ. Kok dia bisa tahu cerita secara detail? Bukan secara detail sih. Kalau bilang secara detail berarti dia tahu tentang tanggal kelahiran Yesus, lokasi yang jelas, siapa bidannya yang membantu kelahiran Yesus. Pasti dia tahu kalau dia menulis. Jangan-jangan ini cuma karangan doang gitu loh Bang. Lanjut. Iya. Sudah ya Bang ya? Sudah. Tidak. Ya kalau sudah kayak gini kan kita bagus kayak gitu tersusun, bisa kalau ada beberapa poin yang kurang akurat, kurang baik bisa dibahas oleh waktu kita sendiri, begitu bagus. Diskusinya nyambung kayak gitu, santai kayak gitu. Ya, makanya tadi saya katakan kepada Abang, kalau Abang tidak mempercayai bahwa Yesus pernah hadir di dalam dunia ini, saya juga tidak bisa memaksakan, Bang. Tidak bisa memaksakan karena Abang punya hak bebas. Tetapi Alkitab mencatat dengan detail bagaimana dia sebelum lahir pun sudah dikasih tahu kepada Maria dan Yusuf. Permisi Bapak. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan kamu akan menamakan dia Yesus Kristus. Karena dialah yang akan bentar silakan. Bentar dulu kalau saya bilang gini. Biar saya ulang ya. Sebentar ya Bapak Cardo ya, maaf saya mute. Saya sekali lagi pertegas, pertanyaan dari Dr. Alban adalah siapa yang menuliskan ini? Sehingga mereka tahu historikal dari kelahiran Yesus Kristus. Itu Pak yang dipertanyakan. Penulisnya ini siapa? Biar nggak berputar ya Pak ya, saya tegaskan siapa penulisnya sehingga kalian bisa tahu bahwasannya historikal dari kelahiran Yesus Kristus demikian. Padahal yang notabene Yesus Kristus diklaim menjadi Tuhan pun jauh daripada sebelum waktu ia dilahirkan. Itu Pak yang ditanyakan penulisnya. Saya tegaskan ya Pak, penulisnya. Agar kita tahu diskusinya kemana. Bapak kan seakan-akan tadi memiliki integritas untuk berbicara diskusi yang lancar dan rapih tersusun. Maka saya tegaskan di sini cara tersusunnya dijelaskan dulu substansi yang dipertanyakan oleh Dr. Alban. Silahkan Bapak Cardo. Itu Pak Buas naik aja Pak Buas, Budi Asali. Pak Pendeta naik aja. Silakan dilanjut. Oke. Siap ya, kalau bisa jangan dipotong lagi ya. Saya potong karena terima kasih. Saya ulangi, kalau saya ngomong jangan dipotong. Nanti kalau sudah habis saya potong. Ketika ada beberapa poin yang tidak saya jelaskan, nanti bisa kita ngomong santai, kita diulang lagi. Karena kan kita waktu panjang ini. Ya. Kalau ada yang mau cepat turun, silakan. Misalnya yang mau turun, tidak mau diskusi panjang di sini, kita naik baik-baik juga. Seperti itu ya. Nah, kemudian tentang penulisan yang pertama Injil adalah 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu berbicara tentang kronologi Yesus Kristus, itu mutlak di situ. Jadi tentang yang 4 Injil ini adalah semua orang-orang yang berdekatan dengan Yesus dan terlebih juga murid-murid Yesus. Ketika informasi itu dicatat, bukan hanya informasi tetapi kejadian itu dialami. Nah, jadi pencatatan data-data tentang Yesus Kristus itu adalah berdasarkan kejadian, bukan kerangan. Tapi berdasarkan kejadian, memang ada kejadian demikian. Dan disaksikan oleh Matius, disaksikan oleh Markus, disaksikan oleh Maria, disaksikan oleh Yusuf. Bahkan ada 70 murid yang bersama-sama dengan Yesus juga. Ada juga yang 12 murid bersama-sama dengan Yesus. Kejadiannya seperti itu. Itulah yang diceritakan, itulah yang dicatat dalam Alkitab. Nah, pencatatannya siapa? Menulisnya siapa? Yang 4 Injil ini adalah itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan didukung oleh para rasul lainnya. Nah, demikian. Kemudian ada Abang tadi Dr. Alban katakan, jangan-jangan itu tidak pernah terjadi. Ya, kalau ada jangan-jangan atau yang menyangkal Yesus Kristus tidak pernah ada dalam dunia ini, ya oke, karena mereka punya hak bebas. Ada juga yang menyangkal bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, ya terserah. Saya sendiri pun tidak bisa memaksakan. Karena apa? Karena setiap manusia punya haknya tersendiri untuk dia berpendapat dan beriman kepada yang lain juga nggak masalah. Demikian, Bang. Baik. Silakan.
Iya, kayaknya Bapak kurang ini ya, kurang teliti dengan pertanyaan aku. Jadi harusnya kita tahu ini tentang Tuhan loh. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis ini? Kalau data yang aku baca di sini, yang menulis itu adalah Matius dan Lukas, kan? Matius dan Lukas. Pertanyaannya, ketika Yesus lahir, apakah Lukas dan Matius ada di situ? Berapa umur Matius, berapa umur Lukas, dan berapa umur Yesus? Yesus baru lahir, taruhlah suatu hari. Jadi mereka bisa tahu proses kelahiran Yesus ya, prosesnya itu. Mereka bisa tahu, luar biasa. Matius dan Lukas bahkan sampai tahu bintang di mana, terus orang yang datang menjenguk di mana. Padahal kejadian pada waktu itu kan Maria sedang lari dari kejaran pasukan Romawi karena takut disensus kan. Nah, apakah Maria lari bersama-sama dengan Matius dan Lukas? Itu yang harus kita tahu. Kok kenapa mereka bisa menulis dengan serinci ini? Dan jangan lupa bahwa kitab yang ditulis ini cuma surat Matius dan Lukas. Ini bukan bukan sabda dari Tuhan, bukan ya. Bukan, karena ini dari Matius dan Lukas. Jadi kita harus tahu dulu, ketika pada waktu itu umur Matius berapa tahun, umur Lukas berapa tahun, kok mereka bisa tahu? Itu loh Pak, silakan disanggah. Oke, udah selesai ya? Oke. Abang bilang saya ini tidak menyimak apa yang Abang pertanyakan. Abang pertanyakan tadi tentang siapa yang menulis. Siapa yang menulis tentang kronologi kelahiran Yesus Kristus. Pertanyaannya itu sudah saya jawab bahwa penulisan itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berdasarkan kejadian-kejadian, yaitu orang tuanya waktu itu adalah Maria, Yusuf, dan kemudian kejadian-kejadian itu bersama-sama dengan Matius. Karena apa? Karena kejadian itu bukan hanya di dalam Alkitab ini bukan hanya berbicara tentang kelahiran, tetapi tentang perjalanannya, tentang menyembuhkan orang sakit, tentang bagaimana dia mengampuni dosa, tentang bagaimana dia menolong dan memilih 12 murid dan 70 murid, dan banyak hal-hal dalam Alkitab ini yang dicatat oleh berdasarkan kejadian itu. Nah, yang mencatat itu siapa? Yaitu tadi bahwa yang mencatat adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berdasarkan informasi tentang kelahiran itu adalah juga Maria ibunya Yesus, dan kemudian ada juga Yusuf, dan kemudian ada juga hamba-hamba Tuhan, yaitu gembala yang datang waktu lahir. Dan kemudian mungkin dokter bilang, kan umurnya beda, kejadiannya kok beda, tidak bersama-sama waktu itu. Kelahiran Yesus itu tidak seperti itu, dia tidak di waktu itu, maksudnya di lokasi itu tidak ada Markus, di lokasi itu tidak ada Matius, di lokasi itu tidak ada Yohanes. Kok bisa mencatat ini? Nah, itu menjadi pertanyaan tadi. Nah, saya katakan bahwa kejadian itu bersama-sama dengan orang tuanya. Tentu dicatat itu informasi orang yang bersama dengan orang tuanya. Karena apa? Karena Yesus itu benar-benar ada. Kecuali Yesusnya itu tidak ada. Kalau Yesusnya itu tidak ada, berarti kelahirannya tidak ada. Kalau Yesusnya itu ada, berarti kelahirannya di mana? Informasinya siapa yang paling mendekati itu? Otomatis orang-orang yang dekat sama dia, orang-orang dekat sama siapa? Orang tuanya. Nah, dan kemudian saya ulangi, sampai kepada penyalipan Yesus Kristus pun orang tuanya itu bersama dengan dia, dan juga bersama-sama dengan murid-murid Yesus Kristus. Baik, sebentar saya sapa dulu Pak Buas. Pak Buas, salam, selamat malam Pak Buas. Ya, ini ada Pak Buas sama Bang Riki ya, Kristennya 2. Silakan dilanjut, moderator. Oke host, siap. Oke host, siap. Makasih host ya. Ini debat atau gimana? Boleh nggak gantian dulu? Permisi, ini khusus pengajuan dari saya, boleh nggak diskusinya digantikan aja, jangan sama Pak Kardo. Demi apapun saya depresi mendengarnya, karena pertanyaan yang diberikan oleh Dr. Alban sama sekali tidak ada satupun yang dijawab. Pertama, yang kedua blunder, benar-benar dia fokus terhadap apa yang dia bicarakan, tapi tidak fokus terhadap apa yang dia
apa dari pertanyaan yang diberikan. Aduh, benar-benar depresi. Nggak apa-apa, mungkin nanti sama Pak Buas bisa bisa ditanggapi atau bisa dihandle sama Pak Buas biar mengalir diskusinya. Menurut saya sudah dijawab ya tadi ya. Nah, silakan Pak Buas. Makanya yang saya heran itu ketika saya jawab seolah-olah tidak menjawab. Ya itu. Aneh, ini loh Bang, karena apa? Pertanyaannya arah ke utara, Anda jawabnya ke selatan, makanya nggak nyambung. Makanya aku bilang dari tadi Anda nggak nyimak apa yang aku tanyakan. Ya, terima kasih Bang, terima kasih. Mungkin Pak Buas mau ngejawab, silakan. Nambah saja ya. Apakah barusan ini ada gempa bumi di timur lautnya Tuban itu sekitar 130 km dan sebagainya itu, kamu percaya enggak itu terjadi ya? Gimana Pak? Kan ada gempa bumi beberapa hari yang lalu di timur lautnya Tuban, epicentrumnya terasa sampai di Surabaya, tempat tinggal saya, sampai getar semua gitu loh. Kamu percaya enggak berita bahwa epicentrumnya di timur laut Tuban sekitar 130 km begitu dengan kedalaman 10 km, tahu enggak? Aku tidak percaya Pak. Enggak percaya? Iya, mau tahu alasannya? Ya, alasannya? Karena aku berada di timur Indonesia, aku belum mendapat berita tentang itu. Makanya aku tidak percaya. Aku percaya kalau apabila aku sudah mendapat beritanya. Gitu loh Pak. Gitu ya. Kalau tsunami di Aceh dulu tahun 2004 percaya enggak? Percaya karena dia keluar dan viral di media massa. Oh, padahal kamu nggak di sana kan ya? Kan ada di televisi. Ada orang di sana, dari sana yang menyaksikan sendiri yang ngomong sama kamu, ada enggak? Iya. Kembali ke Yesus Pak, jangan lari. Loh, aku justru menyamakan. Iya, makanya Anda paham nggak pertanyaan aku yang tadi? Kamu nggak melihat sendiri, ketika Yesus lahir, orang yang menulis ini umurnya berapa? Harus lebih jelas dong. Berapa umurnya? Kenapa mereka bisa tahu? Kamu tidak percaya? Itu. Mereka tulis atas dasar siapa? Mereka tahu dari siapa? Mereka tahu dari siapa? Apakah sumber dari buku yang mereka tulis itu ada tertulis bahwa sumber yang mereka ambil itu dari Maria, ibunya Yesus? Apakah ada? Jawab aku, kamu tsunami itu tahu dari siapa? Orang di sana itu siapa? Mereka tahu dari siapa? Kalau itu tidak ada orang kasih tahu kamu percaya. Proses kelahiran Yesus yang tahu itu cuma ibunya dan Yusuf yang sedang lari pada waktu itu. Lalu mereka tidak bisa cerita. Orang yang menulis ini dari mana ke mana tiba-tiba mereka tahu. Yusuf dan umurnya berapa pada waktu itu? Makanya aku tanya sama brother ini, umur yang menulis kisah kelahiran Yesus ini umurnya berapa? Apakah dia menjadi saksi? Dijawab, oh iya ketika Yesus lahir mereka berada di situ atau tidak? Aku tanya, Yusuf dan Maria itu bisu atau harus lebih jelas. Jangan membohongi orang. Yesus dan Maria itu bisu atau tidak? Gak bisa jawab kan? Siapa aja Pak? Itu yang menulis itu umurnya berapa? Aku tanya dulu, Yusuf sama Maria itu bisu atau enggak? Mana datanya kalau dia bisu? Mana datanya kalau dia tidak bisu? Pertanyaan lo, fokus dengan pertanyaan, jangan lari-lari. Gitu lah kan tadi sudah dijawab, tapi dia nggak mau percaya kan? Udah lihat sendiri. Pertanyaan aku apa loh Pak? Pertanyaan aku ini ya, perumpamannya. Pertanyaan aku arahnya ke selatan, kamu jawabnya ke utara. Kamu terus ngomong seperti itu, aku jawab apapun yang kamu ngomong seperti Anda memaksakan. Bukan memaksakan. Pertanyaan aku apa? Coba. Tadi sudah dijawab. Coba Anda ulangi pertanyaan aku apa? Lah iya, aku balas pertanyaan dengan pertanyaan. Kamu pikir Yusuf dan Maria itu bisu? Nggak bisa cerita. Ini aja. Bang Buas sekali. Bang Buas mohon maaf dengan kerendahan hati, mohon maaf. Kita diskusi santai aja. Benar-benar kita ini mencari pengalaman-pengalaman satu dengan yang lain. Informasi ini kita bersama-sama menggali, belajar bersama-sama seperti itu. Supaya gimana ya? Kita dilihat itu benar-benar menjadi orang dewasa dalam berdiskusi.
Ya, soalnya kalau aku ngomong dia juga ngomong gitu loh. Ya. Maaf Bang ya. Jadi kalau mau debat itu ya pakai moderator ya gantian, bukannya sini ngomong sana Coba ngomong. aja Bapak ulangi pertanyaan. Begini, saya moderator di sini. Masalahnya saya sebagai moderator aja tadi nggak didengarkan gitu loh Pak Buas. Saya kan tadi belum persilahkan Bapak, tapi Bapak sudah berbicara. Saya juga belum persilahkan Dr. Alban. Dr. Alban sudah berbicara. Aku disuruh nambahin ngomong. Aku tadi. Sebentar, Bapak boleh diam dulu biar saya berbicara dulu. Ya, gini, saya turun aja dulu ya. Nanti kalian dulu ngomong, nanti saya turun dulu, nanti saya naik lagi. Seperti itu. Alangkah bagusnya. Ya. Oke, host ya. Saya tuh nggak bisa baik ya sama. Saya nggak bisa baik kalau udah kayak gini. Ini aja ambil tema ini aja. Apakah Yesus tokoh fiktif apa tokoh yang nyata, itu aja diperuncing. Iya, betul. Saya pertajam lagi ya mosi yang akan didiskusikan oleh Pak Buas dan Dr. Alban kemungkinan, atau teman-teman Kristen nanti yang mau naik. Yesus ini siapa? Apakah dia tokoh fiktif atau memang nyata? Dan jika nyata, apakah ada narasi yang menunjukkan bahwasannya dia nyata? Dan fiktif? Apakah benar semua yang ditunjukkan itu hanya sebatas fiktif? Silakan. Pro kontra dari siapa? Nanti akan saya persilahkan. Biar enak, saya persilahkan dulu deh narasi dari Pak Buas, nanti baru Dr. Alban ya. Gak apa-apa ya dokter ya? Ya silakan aja, gak apa-apa. Baik, Yesus silakan tidak pernah lahir ya, tidak akan ada tarikh Masehi. Dan kalau Yesus tidak mati dan bangkit, tidak akan ada gereja ataupun kekristenan. Itu bukti yang nyata sebetulnya. Tinggal mau terima atau enggak. Dan Yusuf dan Maria jelas menyaksikan sendiri kelahirannya, bisa menceritakan kepada murid-murid Yesus dan sebagainya, menceritakan kepada Yesusnya sendiri tentu saja, lalu Yesus bisa ceritakan kepada murid-muridnya. Karena kalau memang mau semua informasi tidak dipercaya, ya kitab pun sendiri, kenapa kamu percaya? Ada saksi yang melihat Muhammad dapat wahyu. Sudah. Sudah? Ya. Sudah. Oke, dari tadi Pak Buas ini tidak bisa menjawab ya pertanyaan aku. Itu Lukas dan siapa itu? Matius itu siapa? Umurnya berapa? Tahun kelahirannya tahun berapa dulu ya? Yang paling muda ya. Kita coba ya identifikasi. Tahun kelahiran Matius dan Lukas itu tahun berapa Pak? Itu aja. Lebih muda aja. Aku nak bicarakan Matius dan Lukas ya. Aku bicarakan Yusuf dan Maria. Kamu tidak ngerti pembicaraanku atau gimana? Atau pura-pura tidak ngerti? Parah ini. Ya kamu yang parah. Penulis tentang kelahiran Yesus ini siapa Pak? Penulisnya diberitahu oleh Lukas? Siapa, itu yang aku bicarakan. Berarti Bapak nggak tahu ya? Aku tidak mau bicara tentang penulisnya siapa, karena toh kamu akan belokkan tidak karu-karuan. Jadi aku berarti Bapak ini berbicara tanpa data, cuma berdasarkan asumsi Bapak, kan? Asumsi. Jadi Maria melahirkan asumsi Yesus tanpa data. Maria melahirkan Yesus itu asumsi. Apakah Maria menulis? Maria tidak nulis, tapi Maria bisa cerita apa enggak? Cerita sama siapa? Sama Yesus. Bisa enggak? Apa dia bisu? Maria cerita sama Yesus. Oke, kalau begitu berapa tanggal dan bulan dan tahun kelahiran Yesus? Aku tanya dulu, kamu jawab, apa kamu tanya balik? Kamu kan katanya diceritakan sama mamanya. Ketika ditanya apa yang dicerita mamanya kepada Yesus, Bapak pokoknya jawab lagi, dulu, Maria bisa cerita sama Yesus apa enggak? Atau dia bisa? Bisa saja, bisa. Bisa dong. Seorang ibu Yesus menceritakan kejadian kepada anaknya. Bisa, wajar, masuk di akal. Pertanyaannya, apa yang diceritakan oleh ibundanya Maria kepada Yesus? Sus,
Kamu lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, lahirnya di sini. Itu pertanyaannya, apa yang dikatakan ibundanya kepada Yesus? Kitab suci tidak menceritakan segala sesuatu tentang Yesus ya. Itu bisa kamu lihat dalam Yohanes pasal 21 ayat yang terakhir. Kitab suci hanya menceritakan hal-hal yang penting tentang Yesus, cukup supaya orang bisa beriman kepada Dia dan diselamatkan. Kapan, di mana itu tidak masuk, tidak perlu. Yang penting fakta bahwa Dia sudah lahir, sudah mati, sudah bangkit, dan membuka satu-satunya jalan ke surga. Jadi nggak tahu kan? Bapak juga nggak tahu kan? Nggak perlu tahu. Intinya Bapak juga tidak tahu kelahiran Yesus itu kapan. Makanya dari tadi saya runut biar lebih mudah mungkin dipahami. Matius ini menulis dari siapa? Yesus tidak pernah menulis suatu buku dan menceritakan tentang kejadian dia waktu dia lahir sampai dia mati. Yesus tidak pernah membuat suatu buku. Ini yang menulis ini kan murid-murid dia yang ngaku-ngaku murid juga ini. Matius, Lukas, dan lain-lain itu. Itu kan? Makanya aku bertanya, Matius menulis tentang kelahiran Yesus. Umur Matius dan Lukas itu berapa? Lahir tahun berapa? Apakah sama dengan kelahiran tahun Yesus? Atau mungkin Matius dan Lukas lebih tua dari Yesus sehingga mereka tahu. Kalau seandainya umur Lukas dan Matius 30 tahun, wajar saja. Bisa jadi kalau mereka berjuang itu putus Bang. Dan saja kalau mereka menulis. Putus itu. Suara abang itu putus-putus. Maaf ya. Iya, putus-putus Mbak. Iya, jadi intinya itu aku mau tahu dulu, apakah umur Lukas dan Matius itu bagaimana umur Lukas dan Matius? Itu aja sih, simpel aja sih. Abang Buas nanti kita gantian ya jawab ya. Izin ya. Ya. Gini ya. Jadi yang dipertanyakan Abang tanggal berapa bulan berapa itu tidak menyangkut tentang kepentingan keselamatan sebenarnya. Itu ibaratnya pertanyaan yang sangat-sangat konyol dan sederhana seperti itu. Tidak mungkin kita menjelaskan tentang Alkitab kapan sih tanggalnya Adam diciptakan oleh Tuhan, kapan sih tanggalnya Tuhan menurunkan malaikat ke bumi yang memberontak, kapan tanggalnya Abraham meninggal. Itu menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot seperti itu. Kita tahu bahwa yang dicatat Matius, dicatat Markus, dan dicatat oleh Lukas itu tidak mengarang. Kenapa? Tidak dikatakan asumsi, karena peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan kemudian ada di dalam kitab Matius pasal yang ke 1 ayat yang ke-20, demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tentu di dalam mimpi itu Markus tidak mungkin melihat, kemudian di dalam mimpi itu tidak mungkin juga Lukas duduk bersama-sama dengan malaikat datang kepada Yusuf. Tentu ini dicatat dalam Alkitab oleh karena cerita Yusuf dan Maria. Makanya tadi Abang Buas katakan, tentu orang tua ini akan bercerita kepada murid-murid Yesus, maka hal itu dicatat dan kemudian benar-benar juga terjadi seperti itu. Jadi pertanyaan Abang itu saya kira kurang tepat seperti itu Bang. Jadi mungkin lagi pertanyaan agak berbobot lagi supaya kita benar-benar diskusinya berjalan dengan lancar. Oke Bang. Gini ya Bang, Muhammad itu aku tidak mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Aku cuma mau tahu. Pertanyaan aku simpel aja situ. Simpel. Yes. Sama, aku juga simpel. Aku cuma mau tahu. Aku mau tahu. Siapa saksinya Muhammad itu terima wahyu itu siapa? Tahun berapa Matius dan Lukas lahir?
Terus pada ketika Yesus melakukan pelayanan, dia lari terus. Itu umur Matius dan Lukas berapa? Itu aja kok, simpel aja, terserah. Makanya pertanyaanku juga simpel. Siapa saksinya yang lihat Muhammad dapat wahyu? Malaikat Jibril dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau malaikat Jibrilnya beritahu kamu? Enggak, tertulis di dalam Al-Quran. Sudah? Ya sama, punya kami. Ada enggak? Alkitab. Ada enggak di dalam Alkitab tertulis seperti itu? Tertulis seperti apa? Yang menjadi saksi. Begini loh, Bang. Begini loh, Bang, begini loh. Itu semua Injil itu ditulis itu ada saksinya. Tertulis semua di Bible. Kalau wahyu yang turun semata wayang, ada nggak saksinya? Tanya Bang, Abang ini yang turun wahyu itu semata wayang itu ada nggak saksinya? Di Gua Hiro pertama kali itu ayat berapa itu? Ya itu, betul. Saksinya malaikat Jibril. Manusia nggak ada manusia. Lah makanya. Dan itu tertulis di dalam Al-Quran. Sekarang di dalam Bible itu yang menulis tentang kisah-kisah Yesus itu saksinya siapa? Nah, Anda jawab, nggak ada kan? Yesus melakukan pelayanan. Dulu kok. Siapa yang menjadi saksi? Gak ada. Ketika Yesus mengatakan bahwa sebarlah Allahku adalah Allahmu juga. Siapa? Kenapa? Saksi ada nggak? Itu yang pernah hidup menyaksikan. Apakah bukan saksi? tahayul. Di dalam Bible aja batu jadi saksi. Di dalam Bible. Anda mau bantah? Di dalam Bible itu batu jadi saksi. Di mana itu? Di mana itu? Cari aja, tanya sama Buas yang aku pendeta itu. Biar tahu kan. Begini Bang. Kamu percaya sama Bible, tahu masuk kamu Bible ya. Aduh. Itu Pak Pendeta ada itu, tanya aja Pak Pendeta itu hancur berpuluhan itu. Masa batu jadi saksi kalian ragu? Di dalam Bible tertulis. Cari aja, tanya sama Pak Buas itu pendeta. Masa nggak tahu Bible-nya sendiri? Kalau ada nih saya siap. Abang, kalau kan? Apakah salah kalau aku mengatakan yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan Al-Quran melalui malaikat Jibril? Apakah salah? Begini. Ini wahyu. Sekarang aku tanya sama kamu, yang menjadi saksi Musa menerima Torah itu siapa? Begini Bang. Yang menjadi saksi Musa menerima Torah siapa? Jawab. Begini Bang. Anda jawab dulu. Begini dulu. Yang menerima Torah itu saksinya siapa? Yang menyaksikan Musa menerima Torah. Begini Bang. Gak bisa jawab kan? Kalian juga gak bisa jawab. Begini Bang. Diam dulu. Begini Bang. Gak bisa jawab. Begini Bang. Masa sama-sama gimana? Kalau kami jelas di dalam Al-Quran tertulis ada. Dan tanya Al-Quran lah, aku tidak percaya lah Al-Quran. Enggak ada, apalagi Bible. Aku lebih tidak percaya, enggak ada saksinya. Ketika kelahiran Yesus juga tidak ada yang bisa menjadi saksi. Yang nulis gini, Yesus lahir di palungan. Siapa yang menyaksikan ketika Yesus lahir dan ditaruh di palungan? Siapa? Dari tadi kan kalian nggak bisa kasih datanya kan? Terima wahyu. Mana datanya? Orang yang melihat Yesus ditaruh di palungan. Mana datanya dari tadi aku minta? Nggak ada kan? Kasihan. Masa begini Bang? Masa dulu kan begini Bang? Gimana? Siapa yang jadi saksi? Terus siapa? Kenapa? Gimana itu tertulis di dalam Al-Quran? Di dalam Bible tertulis enggak? Ada yang menjadi saksi yang melihat kelahiran Yesus, siapa namanya? Ada enggak? Lahir di mana? Silakan Pak Buas. Anda jawab, Yesus lahir di mana? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Anda jawab. Orang maju saja sudah menyaksikan. Ya, menyaksikan apa? Menyaksikan tapi tidak tahu tanggal kelahirannya. Apakah itu yang disebut dengan menyaksikan? Menyaksikan apanya? Tanggal aja nggak tahu. Bang, buta huruf. Bukan buta huruf, kalian yang tidak tahu memang kalian nggak tahu apa-apa karena tidak terdeteksi. Rasulullah jelas, Nabi Muhammad lahir tanggalnya ada, tahunnya ada, bulannya ada, saksinya ada. Ketika Yesus yang kalian tuhankan ini, wah luar biasa. Tuhan lahir tapi tidak ada yang bisa menyaksikan hari kelahiran Tuhan. Jamnya ada. Mana Bang? Mana? Siapa yang melihat? Berapa? Aku tuh. Siapa? Muslim itu. Ayo, tahun berapa Yesus lahir, bulan berapa dan tanggal berapa? Jam berapa Muhammad terima wahyu? Mana tertulis di dalam Bible itu tanggal kelahiran Yesus? Mana?
Ayo, seharusnya beban ini jatuh ke Buas ya, Pak Buas. Pendeta loh. Ini pendeta loh. Jam berapa wakilnya turun kepada Muhammad? Ayo, jawab dulu. Tanggal berapa, bulan berapa itu Tuhan lahir? Jawab. Kalau Anda pendeta, masa Anda nggak bisa jawab? Parah. Hancur berpuluhan. Kayak gitu. Begini Bang. Kalender Masehi kamu sama kalender sekarang ya beda lah. Terserah. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Ayo, jawab. Pakai data ya. Saya jawab ya. Pakai data. Begini, saya jawab Bang ya. 25 Desember. Saya nggak tahu persisnya ya. Saya tanya. Itu bukan jawaban. Katanya saya jawab ya, saya jawab. Tapi saya nggak tahu persis. Gimana sih? Nah, begini Bang. Saya kan saya jawab. Bilang aja nggak tahu. Tanya Abang. Bilang aja, kalian nggak tahu. Saya tanya abang, Bang. Jawab dulu. Iya kan sudah jawab. Sudah dijawab. Nggak tahu. Oke, udah. Kalau nggak tahu ya udah ya teman-teman. Ternyata Pak Pendeta tidak tahu tanggal kelahiran Tuhan. Saya tanya abang lah. Yang menerima Muhammad terima itu jam berapa? Wahyu jam berapa? Jam berapa? Saksinya siapa? Jam berapa? Kodok. Jam berapa saksinya? Baik, keledai. Jam berapa jawab? Jam berapa Yesus lahir? Tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa? Coba dijawab. Sudah saya mana nggak ada dari tadi kamu nggak menjawab. Saya tanya kamu. Masa ngaku-ngaku pendeta tapi nggak tahu apa-apa, percuma lah. Saya bukan pendeta. Udah saya bukan pendeta. Itu Buas itu pendeta bukan? Malam 17 Ramadan malam. Itu tertulis ada data. Tapi ini kelahiran Yesus. Yesus lahir tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa nggak tahu. Bidannya siapa? Ayo dijawab. Kamu nggak bisa jawab pertanyaanku juga. Emang dari tadi Buas nggak bisa jawab. Dia cuma ngoceh sana, modal congor doang, percuma lah. Ya kamu botol. Ya botol juga kamu. Kamu yang botol. Botol nggak bisa jawab ya. Masa pendeta nggak bisa jawab? Pendeta tapi nggak bisa jawab. Dari kelahiran Tuhannya nggak bisa jawab. Sekarang dijawab coba. Pak Buas coba dijawab. Apa sih Yesus? Ayo dijawab. Kalender Masehi nggak tahu kan? Sekarang berbeda. Itu kenapa? Karena apa? Tahun kelahiran Yesus nggak tahu. Aku tanya jam ketika aku sangkut pautkan dengan kalender Cina, Anda juga nggak tahu. Anda kan orang Cina, masa Anda nggak tahu? Yesus ya apa? Ayo Pak Buas dijawab. Nggak bisa jawab, akhirnya ya suka gitu ya. Itulah ajaran kasih di kekristenan. Pendeta aja memberi contoh seperti gini. Apakah ini yang pantas disebut dengan pendeta? Itu Aisyah. Itu sudah jangan masalah jam, tahun kelahiran Yesus dan bulan kelahiran Yesus saja nggak tahu. Ketika aku koneksikan dengan kalender Cina, coba Pak Buas jawab. Apa sih dari Tuhan Yesus? Jam berapa itu Aisyah digeser? Bisa jawab. Makanya itu ya, ajaran kasihnya seperti ini ya. Gak bisa jawab terus botol. Jam berapa itu Aisyah digeser? Bang Dokter, bentar. Gini loh. Aisyah digeser. Bentar. Parah, nggak bisa jawab. Bentar, saya di sini hostnya sebentar semuanya. Yang saya mau tanya yang berapa itu Aisyah digeser? Sebentar ya, yang tertib. Kamu yang sopan ya kalau debat ya, kalau diskusi. Kalau gitu jam berapa waktu Tuhan colok keledai? Dijawab. Di mana ayatnya? Ya, enggak yang cari aja di Australia sana. Jam berapa? Jam berapa? Kalau begini Bang. Jam berapa Tuhan colok keledai? Bukhari 4761. Jawab. Jangan cuma modal congor. Pemburu. Saya jawab. Diskusi dengan baik, mendingan abang turun aja ya. Ya saya jawab itu. Orang tanya apa? Enggak, dia sudah menghujat, Kalau bisa di-kick aja. Eliminasi aja. Bukhari. Itu ajaran kasih ya. Saya tidak menghina lo dari tadi lo. Anda jangan menghina. Bukhari. Pendeta apa kamu itu? Bukan pendeta kamu itu, perpuluhan hakim. Tahun kelahiran Yesus saja kamu nggak tahu kok. Tahun sama bulan dan tanggal itu nggak tahu. Turunin aja Sios, kenapa sih ini ada Buas loh? Kita diskusi baik-baik, kenapa? Pedofil. Turunin aja itu, ya turunin. Asal aku moderator lah ya, turunin dia lah. Orang udah nanya cukup baik-baik, jangan dilayani orang kayak gitu, mending diturunin langsung. Siapa yang menghina pula?
Orang dari tadi nanya santai-santai kok malah kayak kejang-kejang kayak gitu. Kalau memang sekiranya tidak bisa menjawab. Bentar. Ini Bang Handi udah moderator, Bang Handi. Iya. Udah, kita diskusi yang santun aja, yang santai aja. Bang Handi silakan dilanjut moderatorin. Ya udah, jangan kita berbalas pantun kayak gitulah. Nih dia ngomong teman-teman juga kalau ada udah kayak begitu turunin aja. Ya. Setuju Pak Buas ya? Ngomongnya itu baik-baik lu Pak Pendeta. Anda memberi contoh yang baik. Jangan lebih dulu. Begitu. Congor tuh baik-baik. Ada kesalahan saya di mana? Saya bertanya yang salah di mana? Kamu ngomong congor. Pak Buas. Kamu yang modal congor dari tadi ditanya nggak bisa jawab. Itu cuman menanyakan tentang masalah kelahiran, bukan menanyakan hal-hal yang nggak di. Aku bertanya umur Matius dan Lukas aja kok aku di framing kayak gini. Iya. Ada yang salah dengan pertanyaan aku? Congor. Modal congor gimana? Aku tanya. Ketika Yesus melakukan pelayanan, umur Matius dan Lukas itu berapa? Pertanyaan aku cuma itu. Kok Bapak yang kejang-kejang? Bang Handi dihandle, Bang Handi. Dihandle dulu Bang Handi biar. Jawab aja Pak Buas, itu nggak tertulis di Bible umurnya seperti apa, kan gitu aja. Nah iya, sudah. Aja tuh. Aku tadi sudah jawab, Pak Andi. Alkitab itu tidak mencatat segala sesuatu. Alkitab itu mencatat hanya yang perlu untuk keselamatan. Aku sudah jawab. Ya udah dijawab Bang, berarti tidak ditulis umurnya berapa gitu Bang. Dari tadi dia tidak menjawab seperti itu, dia cuma bilang aku botol. Ya kamu ngomong congor ya aku balas botol. Kalau kamu udah ngomong congor, jangan kasih seperti itu. Anda harus memberikan contoh yang baik dong. Ya, kamu dari tadi saya bilang Anda botol. Saya tidak pernah mengeluarkan kata bahwa Anda botol, nggak ada. Congor itu cukup kasar, aku ya balas kasar. Congor? Memang dari tadi kamu cuma modal congor, nggak bisa kasih data kok. Nah, ya, apakah saya congor itu sama dengan botol? Apakah congor sama dengan botol, Pak? Pertanyaan pokoknya saya. Kalau kamu bilang congor, aku bilang kamu botol. Udah nggak signifikan lah itu didiskusikan lah. Kita bersama, oke? Dilanjutlah Bang Handi. Iya, makasih Dokter Alban. Ya Pak Buas ini kan Kristen kita iya tamu lah dia di sini gitu. Kita kasih dia servis VIP aja udah. Gitu. Dan kalau ada penghujat naik namanya aja begitu ya mending nggak usah diajak diskusi lah. Setuju ya Pak Buasnya, kita ini kan sebangsa tanah air ya, kita harus saling menghormati satu sama lain. Betulnya kan gitu, tapi dia ngomong congor dulu, saya nggak mau juga lah. Oke. Sebenarnya itu Pak Buas ini. Pak Andi kan sudah tahu ya, saya dapat dengan Suma dan sebagainya kan saya santun, nggak pernah maki-maki. Iya. Ini dia maki congor ya, saya maki botol. Ya udah, kamu udah selesai itu. Nah, kembali aja ke topik bahwa sebenarnya itu yang dominan atau yang paling berkuasa gitu, yang mengkanon itu siapa sih Pak Buas? Ada yang dipilih masuk kitab Anda, ada yang enggak gitu loh. Ini Bang Handi temanya apakah Yesus itu tokoh fiktif atau asli? Itu temanya. Pak Buas udah setuju kan dengan tema itu kan? Iya. Lanjut Bang Handi. Akimoto, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagiannya Akimoto ini. Lanjut abang, bentar, lanjut. Kalau menurut saya Pak Pendeta, kalau sesuai topik Yesua Amasia, kalau Anda sebut Yesus itu ya bukan tokoh fiktif. Dia pernah ada di muka bumi karena Bunda Maria kan pernah melahirkan dia. Jadi pernah dia ada toh. Makanya dia yang tidak percaya itu. Kelahirannya siapa saksinya katanya. Saya bilang sudah Yusuf dan Maria kan saksinya, apa Yusuf dan Maria bisu. Kan mereka bisa ceritakan kepada Yesusnya. Lalu Yesusnya bisa ceritakan kepada murid-muridnya. Lalu muridnya menuliskan di dalam Alkitab gitu loh. Saya sudah jawab. Oke. Artinya Yesua Masia pernah ada, bukan tokoh fiktif. Iya. Kalau ini judulnya ya cepat kelar, nggak mungkin lah kita sebagai Muslim juga mengatakan dia fiktif. Makanya Muslim juga percaya Nabi, cuma dia percaya Nabi gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai Yesus, anaknya Bunda Maria bukan tokoh fiktif. Nah kalau mau akan dikembangkan, Yesus ini sebenarnya kalau menurut saya adalah tokoh fiktif karena Yesus dan Yesua Amasia anak Maria beda. Nah ini yang dimaksud. Maksudnya apa? Ya dalam hal
penyaliban misalnya. Sebelum penyaliban itu banyak sekali hal-hal yang tidak baik dilakukan kepada ditujukan kepada anaknya Maria. Padahal anaknya Maria itu nggak diperlakukan demikian. Artinya apa? Yang disalib ini memang adalah tokoh yang nggak jelas siapa yang digantikan oleh Yesus Masias itu. Gitu loh maksudnya Pak Pendeta. Dia tadi bilang tidak percaya semua, soalnya bukan cuma penyalipannya. Kalau penyalipannya aku ya sudah tahu, kalau Muslim tidak percaya itu. Kalau menurut orang yang berpikir waras sih, dan kita manusiawi ya, artinya yang disalib ini tokoh fiktif. Bisa siapa aja, tapi fiktifnya adalah ada ciri-cirinya tokoh fiktif itu apa? Yang diberi nama Yesus yang disalib ini ciri-cirinya adalah dia orang fasik, bajingan, pengkhianat. Yesus nggak masuk di situ, Yesus Masias nggak masuk di situ. Nah inilah yang perlu dibahas agar bisa tercerahkan semua. Itulah ya Pak Pendeta ya. Ganti judul aja ya, yang disalib tokoh fiktif gitu ya. Ya yang disalib itu anak Maria atau bukan? Gitu loh kalau mau ganti. Ya, udah kepanjangan ini aja. Yang disalib tokoh fiktif atau bukan? Ya nggak akan bisa ketemu. Kita kalau sebagai orang berdasarkan Alkitab atau berdasarkan Al-Quran, kalau berdasarkan dua dasar ya nggak mungkin ketemu. Kalau kita mau membahas di intern Anda sendiri, nggak dicampur dengan Anissa 157 ya. Kita dilihat aja di Bible Anda sendiri itu tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat kalau anaknya Bunda Maria yang disalib. Orang yang memenuhi syarat untuk disalib, Pak Pendeta izin, adalah orang fasik, orang kurang ajar, orang yang suka makan suap dan seterusnya. Jadi yang disalib itu yang orang kurang ajar. Yesus Masias nggak pantas disalib, terkutuk karena dia orang baik, utusan Tuhan. Sederhana Pak Pendeta. Ya dia akan menggantikan kita, menebus dosa kita kan gitu kan. Makanya dia disalib, diperlakukan sebagai orang bejat, diperlakukan sebagai orang berdosa dan mati melalui kematian terkutuk karena dia mau menebus dosa. Kalau dia orang jahat, dia tidak bisa menebus dosa. Dia mati untuk dosanya sendiri. Dia harus adalah orang suci baru dia bisa menebus dosa. Kalau menurut saya Pak, yang menebus dosa Pak Pendeta, mohon maaf ya, itu orang jahat. Kenapa hanya orang jahat lah yang harus dieksekusi di tiang salib? Itu loh. Nah ya kalau orang jahat dieksekusi di tiang salib, dia mati untuk dosanya sendiri, dia tidak bisa menebus dosanya orang lain. Tapi kalau orang suci yang disalibkan, dia menebus, orang suci kan harus mati sebetulnya. Tapi dia mati. Jadi dia mati untuk menebus dosanya orang lain. Kan perintah Tuhan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, Pak Buas. Ya, memang nggak boleh. Nah, artinya apa? Yang membunuh itu memang dosa. Artinya apa? Kalau perintah Tuhan tidak boleh bunuh orang yang tidak bersalah, artinya yang dibunuh itu orang yang bersalah. Apakah Pak Pendeta mau mengatakan Yesus banyak salah? Loh, sekarang kan bisa sekarang ya. Kamu kan orang baik-baik ya. Tahu-tahu kamu dirampok, kamu dibunuh kan bisa kan? Nggak bisa, ini terstruktur Pak. Ini nggak spontan lantas tiba-tiba Yesus ditangkap. Ini kisahnya panjang. Mulai daripada bagaimana fitnahan orang-orang Yahudi, bapak-bapak tua-tua ya. Itu memang. Ya, itu terstruktur. Izin dulu Pak. Itu terstruktur di sana, nggak langsung spontan ditangkap. Ya memang ini Yesus Masias di zamannya itu tidak disukai oleh tempat kelahirannya dia. Bagaimana orang-orang bapak-bapak tua-tua itu kayak pas tidak suka, tapi nggak bisa menemukan kesalahannya. Dipikirlah dia, dipakailah tentara Roma berkong kali kong bagaimana menangkap dia gitu loh. Nah, artinya kalau sesuai dengan perintah Tuhan, bukan dia yang ditangkap. Karena Yesus itu diselamatkan menurut di Bible Anda sendiri. Banyak sekali datanya Yesus Masias diselamatkan itu. Di mana? Nah, kita lihat bagaimana kalau Yesus berdoa selalu doanya diterima. Di Bukit Getsemani dia semalaman berdoa. Apa isi doanya di sana? Itu andaikan cawan ini berlalu dariku. Dia itu minta doa kepada Tuhannya yang ada di surga. Selamatkanlah aku. Kalau memang ini kehendak-Mu Bapak.
Ya, aku ikut. Kalau kehendakmu, gitu loh. Dia kan berkata kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi, kan berkata demikian. Iya, jadi kehendak Bapak itu nggak jadi, Pak, karena kehendak Bapak di surga itu kagak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Coba baca Yohanes 18 ayat 11. Gitu loh. Anda boleh baca Ibrani 5 nomor 7. Dia dengan ratap tangis, doanya selalu diterima. Ya, saya bacakan Yohanes 18 ayat 11. Ya, silakan. Bang Moto, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi menurut Pak mau dia. Jadi menurut Pak Pendeta doanya Yesus ditolak oleh Bapaknya gitu. Kalau permintaan cawan itu berlalu ditolak, tapi karena dalam permintaan ditolak berarti nggak boleh disalib. Nanti dulu. Karena dalam permintaan itu ada tambahannya, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Ya, seluruh doa itu diterima, kehendak Bapa itu yang terjadi. Memang rencana Bapa itu Yesus harus mati disalib menebus dosa. Kalau enggak, ya kita semua masuk neraka, tidak ada yang terkecuali. Jadi menurut Anda ini Yesus itu doanya ditolak ya? Doa itu minta cawan berlalu ditolak, tapi secara keseluruhan ditolak. Dia kan tambahi, nanti dulu kan ditambahi kata-kata sama dia, kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Nah, jadi secara keseluruhan ya diterima kehendak Bapa yang jadi, dan kehendak Bapa dia memang harus mati, kalau enggak ya semua manusia binasa. Jadi menurut Pak Buas, dengan izin yang mengutus Yesus, Bapak di surga mengizinkan Yesus ini untuk disalib di tiang salib, betul ya? Bukan cuma mengizinkan, dia merencanakan dan mengatur terjadinya. Artinya Tuhan di surga ini gitu menarik semua ucapannya yang terdahulu bahwa tidak boleh membunuh orang tidak bersalah, tapi mengizinkan membunuh orang yang tidak bersalah, betul ya? Loh, tidak boleh, tetap tidak boleh membunuh. Jadi yang membunuh itu orang-orang tokoh-tokoh Yahudi, kayak apa dan sebagainya, Yudas Iskariot mengkhianat, itu semua menentang Tuhan memangnya. Ganti pemain dulu saya ya. Assalamualaikum. Jadi mereka dosa tetap, tapi Tuhan membalikkan dosa mereka itu menjadi kebaikan umat manusia. Dengan kematian Yesus ada jalan keselamatan satu-satunya. Jadi menurut Pak Pendeta terakhir ya, boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya Pak, demi untuk menebus dosa? Boleh. Nggak boleh, berarti pembunuhan Yesus itu melanggar perintah Tuhan. Iya. Jadi iman Anda berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Iya. Iya, udah dijawab, selesai. Ya sudah. Kalau udah begitu jujur Bapak ini, iman Kristen itu berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. Iya. Tapi yang dibalikkan oleh Allah menjadi kebaikan kita. Jadi iman Anda itu berdiri di atas persekongkolan iblis, tentara Romawi dan Kayapas, betul? Ya. Ya udah, selesai. Mudah toh. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut aja, dilanjut. Lanjut dulu, aku belum makan ini sebentar. 10 menit aku mau makan. Belum buka saya. Ini sambil makan. Jadi kalau izin menambahkan sedikit ya. Ya, Ahimoto maju dulu, Bang Handi makan dulu ya. Silakan dilanjut Ahimoto. Bang Dewa noise itu suara apa? Di mute deh, di mute. Nggak bisa mute sendiri ini. Oh baik. Di mute, nggak bisa di mute sendiri. Baik, silakan Ahimoto dilanjut. Iya, bicara masalah penyalipan ya, Pak Buas. Jadi gini, Pak Budi Asali. Jadi kalau kita flashback masalah masalah ini ya, histori, kita balik ke histori gitu kan. Penyaliban itu kan ada eranya kan. Di era Faraoh di tanah Mizraim tuh udah ada gitu kan. Terus di era Second Temple yang mengalami Helenistik atau Helenisme, kan bangsa Israel itu kan dijajah sama itu ya, kalangan Goyim. Jadi tradisi penyaliban itu, iya. Jadi tradisi penyaliban itu tradisi mana? Dari Mizraim
atau orang-orang goyim yang masuk ke tanah transisi Romawi yang masuk ke dalam namanya Abraham yang ada salib. Ya. Oke, gini perspektifnya perspektifnya gini. Sanhedrin itu kan dia sebagai mahkamah agama pada saat itu kan di dalam jadi kalau di era Second Temple tuh ada tuh dia kan. Nah, pada saat orang Israel itu menghadapi kesulitan dalam masalah polemik kesehariannya, makanya dia akan biasanya bertanya kepada Sanhedrin kan. Nah, ketika itu Sanhedrin itu tidak punya tradisi untuk menyalibkan orang. Itu yang pertama. Terus Romawi cuma finishing aja, eksekutor. Iya. Kan begitu. Terus siapa nih yang merencanakan penyaliban ini? Tadi Yahudi nggak mau. Yahudi Rabbinik itu nggak mau dituduh mereka tuh menyalibkan Yesus. Terus yang kedua dari Romawi hanya alat finishing aja dari apa sesuatu yang dihasilkan kan gitu. Makanya Pontius Pilatus itu dia kan cuci tangan tuh, dia nggak mau bersalah atas dosa darah orang ini kan dalam Biblos itu kan seperti itu. Jadi masalahnya timbul nih akan mengkerucut bahwa penyaliban ini di siapa? Ide bapak, ide orang Yahudi atau rencana dari orang Romawi. Rencana dari bapak itu direncanakan oleh bapak jauh sebelum dunia dijadikan, sudah direncanakan. Karena Allah ya sudah tahu dan menentukan juga bahwa manusia akan berbuat dosa. Kalau tidak ada penebus dosa ya semua masuk neraka. Itu yang kami rayakan hari kemarin Jumat Agung. Oke. Jadi gini, kalau Pak Budi Asali ngomong begini, dalam perspektif tanah, Kadus Baruhu atau Hashem, yang disebut benih Israel itu berbeda berarti ya dengan Tuhan yang ada di PB, dengan Bapak yang ada di PB, meskipun yang di perjanjian lama itu disebut Bapak juga dan di perjanjian baru disebut Bapak juga. Tetapi ini merupakan sosok yang kontroversi. Karena apa? Tidak ada satupun narasi di dalam perjanjian lama bahwa Bapak itu akan menyalibkan anaknya. Itu nggak ada. Nggak ada. Jadi yang ada itu narasi itu Bapak yang ada di New Testament. Kan gitu. Makanya dalam perjanjian baru itu ada narasi tuh. Mesias harus mati gitu kan. Menderita dan bangkit di hari ketiga. Nah itu nggak ada, akan pernah ditemui di perjanjian lama. Kalau Pak Budi Asali bilang itu bahwa rencana penyaliban Yesus itu memang sudah direncanakan dari sejak dulu kala. Dari sejak awal-awal. Ternyata di tanah itu nggak ada ditemukan narasi seperti itu. Nggak ada. Nggak ada narasi satupun di dalam perjanjian lama yang menarasikan bahwa Mesias harus mati, menderita, dan bangkit di hari ketiga. Itu nggak ada. Mau saya sebutkan ayatnya? Boleh. Kejadian 3 ayat 15, Mazmur 22, Yesaya pasal 53. Banyak sekali. Boleh. Kita bedah satu-satu boleh. Ini sorry, izin ya abang-abang, apa yang ada yang mau menambahkan dulu? Dilanjut aja ya, Moto, dilanjut. Oke. Jadi di Kejadian 15 itu 15. kalau iya, ini kalau dalam sisi perspektif sebentar Raji, sebentar. Saya nggak bisa lihat chat WA, nggak bisa Raji. Iya. Bentar ya Razi ya. Lanjut. Dan ini di Kejadian 3 nomor 15. Kalau dalam perspektifnya Kristen ini kan adalah apa? Proto-evangelium kan? Iya. Gitu. Proto-evangelium. Jadi ini tanda kutip kerangkanya karya penyelamatan pada zaman-zaman terdahulu, dan di sini juga tidak ada bahwa yang mengatakan dalam Kejadian 3 nomor 15 Mesias itu harus mati dan menderita dan bangkit pada hari ketiga. Nggak ada. Nggak saya temukan di sini. Ya, itu kan dikatakan setan akan meremukkan tumit dari keturunan Hawa, dan keturunan Hawa akan meremukkan kepala dari setan, kan gitu. Jadi pada waktu penyaliban Yesus itu diremukkan tumitnya. Pada waktu kebangkitan Yesus meremukkan kepala setan. Jadi dengan bangkitnya dia mengalahkan setan, mengalahkan maut yang merupakan senjata dari setan. Itu penafsiran kami. Iya, tapi di dalam penafsiran
atau di dalam pesatnya itu, di dalam Yahudian itu nggak menyatakan seperti itu, Pak Buas. Itu yang memang Yahudi nggak mau tafsir seperti itu, terserah mereka, memang nggak percaya. Tapi Yahudi yang mana gitu loh. Matius itu kan Yahudi, tapi dia percaya itu. Yohanes itu kan Yahudi, dia percaya itu. Petrus itu Yahudi, dia percaya itu. Yahudi yang mana? Kalau Yahudi yang nggak percaya, ya tentu nggak percaya itu. Loh, masalahnya di mana, Pak? Kan tadi yang dibilang itu kan, yang saya bilang bahwa Bapak itu punya rencana untuk membunuh anaknya sendiri. Di dalam PL itu di bagian yang mana itu? Bahwa Bapak itu berencana akan mempunyai anak dan ini harus mati demi dosa. Sekarang nanti dulu, fakta bahwa Yesus disalib itu diterima apa enggak? Fakta ya, kalau di dalam perspektifnya Kristen, ya dalam perspektifnya Kristen menurut Alkitab benar kan? Kalau dalam sudut New Testament ya, perjanjian baru ya. Iya kan? Karena itu termasuk apa? Dalam iman kan konsep soteriologi kan? Iya. Iya dong. Iya dong. Ya kan, karena apa? Tanpa penumpahan darah berarti tidak ada pengampunan. Ibrani 9 nomor 22. Benar, ya benar. Ya kan? Itu konsep yang dibuat baru-baru. Kan kamu tanya di mana Bapak itu merencanakan hal itu gitu ya. Benar ya? Ya dalam tanah. Ya, ya. Sekarang saya coba menggunakan logika dicampur dengan Alkitab ya. Kalau kita mundur sampai sebelum permulaan segala zaman ya, pada waktu itu hanya ada Allah saja, tidak ada siapapun atau apapun, hanya ada Allah saja. Itu sesuai dengan Alkitab kan, karena Alkitab mengatakan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Jadi pasti ada saat di mana Allah itu ada sendirian, tidak ada siapapun, tidak ada apapun selain Dia. Setuju apa enggak? Sudah, Pak? Nah, nanti saya tanya, setuju apa enggak? Bapak sendirian, gimana maksudnya? Allah itu sendirian, hanya ada Allah, tidak ada lain. Malaikat, setan belum ada, surga neraka belum ada, bahkan waktu dan ruang belum ada. Semua belum ada, hanya ada Allah sendirian. Setuju apa enggak ada saat seperti itu? No, nggak ada, karena kan dalam perspektif tanah di Beresit kan Beresit bara Elohim. Nah, kata bara itu semua diciptakan. Apa yang diciptakan? Hasamayim wet haaretz, ya kan? Saya tahu, tapi kan saya bilang sebelumnya penciptaan itu semua, sebelumnya lagi, sebelum Kejadian 1 ayat 1. Loh, terus kita mau berbicara ngayal-ngayal itu susah, Pak. Nggak bisa. Kita harus pijakannya itu tekstual dari kitab suci. Kalau cuma ngayal-ngayal, saya juga berarti bisa ngayal-ngayal sebelum Tuhan itu. Bukannya ya, coba balikin ke topik dong. Balikin ke topik di mana? Di tanah. Balikin ke topik Pak Bos. Ya? Balikin ke topik di mana di tanah. Ya, sang pencipta itu memerintahkan Yesus untuk dibunuh di tiang salib. Balikin ke topik, lanjut. Jangan pakai hayalan, Pak. Bentar, ini Pak Ali Akbar, noise ini Pak Ali Akbar. Bisa di-mute dulu nggak? Silakan lanjut, Moto. Ya, jangan di itu, Pak. Jangan di awang-awang sudah beri nubuatnya sudah berikan. Kamu bilang kalau menurut Bible memang disalibkan kan? Ini sekarang bicara menurut perjanjian baru, bukannya Bible. Bible kan kebelah dua tuh. Old Testament sama New Testament kan? Iya, itu sama dalam saja New Testament itu nggak pernah dibicarakan dalam Old Testament itu. Ustaz Tata kita bicara nubuatnya, peristiwanya, terjadinya, penggenapannya dalam New Testament. Karena menurut perjanjian baru, apakah Yesus disalibkan, ya atau tidak? Kan saya bilang, dalam sudut perjanjian baru, New Testament yang dibuat dalam perspektifnya mereka masing-masing, Yesus disalib. Nah, ya sudah. Tapi dalam perjanjian lama nggak ada yang seperti itu. Bapak itu tidak pernah, nggak ada diksi satu pun dalam tanah atau dalam PL ya. Bapak bilang bahwa Mesias itu harus mati dan menderita dan bangkit di hari ketiga. Ada, Pak. Tadi sudah aku berikan ayat-ayatnya, Kejadian 3:15, Yesaya pasal 53, Mazmur pasal 22.
Itu menceritakan secara mendetail kita satu tadi kejadian 3:15 proto-evangelium itu tidak saya temukan bahwa ada kata-kata diksi Mesias harus mati dan menderita dan bangkit. Makanya saya sudah katakan itu tafsir. Mana lagi Pak yang ada? Yesaya 53. berapa tadi? Yesaya 53 seluruhnya. Satu perikop ya? Ya. Oke. Ini saya izin Bang Handi ya. Oke. Bahas itu kata Doro, kata Asyir, semuanya itu bahas dah. Lanjut. Mau yang mana Pak Buas? Dari Yesaya ini kan banyak nih. Satu perikop mau cuma untuk mengganti. Kita yang bahas mana? Sebetulnya seluruhnya sebetulnya karena itu menceritakan penderitaannya, menceritakan kematiannya, menceritakan kebangkitannya. Gimana? Ya bentar sambil nunggu saya sapa dulu Ustaz Data. Assalamualaikum Ustaz Data. Perhos salam. Nanti saya Perhos bisa menambahkan ya. Ustaz Data silakan. Iya. Ustaz Data silakan menambahkan. Perhos silakan menambahkan kalau itu. Ya, abang semua silakan menambahkan. Lanjut dulu lah. Seru. Nih Mak. Gimana ini? Yang mana ini Pak? Ya baca mulai ayat 1. Gak langsung straight to the point. Ini kalau kita baca satu-satu ini terlalu banyak. Yang mana? Yang mana? Ya, memang itu makanya 1-12 itu menunjukkan penderitaannya, ada kematiannya, ada kebangkitannya. Kalau kita lihat di Yesaya 53 nomor 7 dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri 4-6 misalnya. Dan tidak membuka mulutnya. Yesus Eli Eli lama sabachthani. Itu waktu di depan Pontius Pilatus dia bicara kok. Nanti dulu lah. Waktunya ditangkap dan sebagainya itu dia diam saja kan. Dan juga maksudnya tidak membuka mulutnya atau tidak melawan, memaki-maki dan sebagainya. Sudah. Nih, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya, buka dia mulutnya. Makanya saya bilang itu domba itu kalau disembelih memang tidak memberontak sama sekali. Dia tidak melawan, dia tidak memaki-maki, tidak menghujat. Begitulah. Karena biasanya orang yang disalib itu maki-maki, menghujat dan sebagainya, tapi Yesus tidak. Itu maksudnya itu bukannya tidak membuka mulutnya sama sekali. Memang dia mengucapkan 7 kalimat kok. Ini mudah loh Pak, ini mudah loh. Yang pertama, Yesus itu nggak dianalogikan dia disembelih, dia itu disalib. Terus yang kedua, waktu di depan hadapan Pontius Pilatus, dia itu Yesus itu berbicara. Terus waktu dia mau disalib, dia bilang apa? Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku? Dia membuka mulut kok. Aku sudah jelaskan loh, kamu kok tanya. Nah ya terus. Apalagi yang mana lagi? Membuka, ya sudah baca terus kalau mau. Nanti dia mati tidak ada di kubur dan sebagainya itu ada apa enggak? Terus baca sampai ayat 90. Oke, 10 kita baca ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Tuhan, Yesus Tuhan bukan? Iya. Jadi ada Tuhan yang berkehendak terhadap Tuhan juga, ya kan? Ya. Jadi ada 2 Tuhan ya. Jadi ada yang Tuhan pertama, Tuhan senior, berkehendak meremukan Tuhan junior, ya kan begitu? Saya tidak bilang Tuhan senior dan Tuhan junior ya. Loh, ini Tuhan ini siapa? Yang berkehendak ini Tuhan ini siapa? Dia ini siapa? Dia tuh Yesusnya. Dia ini Yesus. Oke, saya ambil. Nah, Tuhan ini siapa? Ya Tuhan itu ya Bapak. Oke, ada Tuhan senior, ada Tuhan junior dong. Saya tidak menggunakan istilah itu ya. Kamu yang gunakan. Iya, karena kan Bapak itu lebih dahulu eksis dibanding siapa yang bilang Bapak karena lebih Bapak dulu. Ini sumber kan? Iya dong. Tidak. Bapak ini nggak sumber. Bapak dan anak itu sama kekalnya. Kalau Bapak sama anak sama kekalnya berarti Bapak pun mati di tiang salib. Aturan kalau sama kekalnya Yesus pun nggak mati di tiang salib. Sama kekalnya kok bisa Bapak? Karena dia kekal. Gimana toh? Gini deh. Tetapi Bapa berkehendak menemukan Yesus dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Enggak kok, Yesus
nggak punya keturunan, Yesus juga menikah, dia nggak bisa melihat keturunannya. Dan di umur 33 udah game over kok. Udah game over, Pak. Keturunan itu keturunan rohani orang percaya. Dan dia akan melihat ada keturunan rohani di sini tulisannya nggak ada, Pak. Ayat sebelumnya bilang apa? Ini. Iya. 8 dan 9. Orang mendapatkan kubur di antara orang fasik gitu. Mati kan? Kalau kenapa? Mati masa dikubur. Ya, terus? Ya, tapi kok dia bisa melihat keturunannya berarti dia bangkit kan? Loh, di sini nggak ada kata bangkit, Pak. Contoh, orang mendapatkan kubur di antara orang fasik dan dia mati terus. Nggak ada. Dengar dulu ya. Kalau dia mati dan dia mati terus, bagaimana mungkin dia melihat keturunannya? Iya, terus kalau dia mau melihat keturunannya, ini gimana caranya kalau dia jomblo? Nggak mungkin, dia harus menikah. Jawab sendiri, jawab dulu aku. Kalau dia mati terus, apakah dia bisa melihat keturunannya? Bisa apa tidak? Jawab dulu. Iya, bagaimana cara dia melihat keturunannya? Apakah dia menikah atau tidak? Kamu tidak jawab, aku tidak terus. Loh, karena memang tidak ada kata bangkit di sini, nggak ada. Kenapa harus saya menjawab pertanyaan yang nggak ada diksinya di sini? Bagaimana kalau kamu mati terus kamu bisa melihat apa enggak? Pak, Bapak tuh jangan memasukkan mulut atau persepsi Bapak dalam firman Tuhan. Pertanyaan saya bisa melihat Bapak apa enggak? Bapak jawab pertanyaan saya karena di sini nggak ada diksi dalam Yesaya 53 nomor 9 nggak ada diksi bangkit, nggak ada. Nggak ada diksi bangkit. Ya sudah, terserah. Aku sudah jelaskan pokoknya. Kamu mau percaya apa enggak kan terserah kamu. Akan dibilang keturunan itu keturunan rohani, orang-orang yang rohani. Ini nggak ada, Bang. Ya udah, lanjut, silakan. Abang-abang lain. Jadi itu menunjukkan dia bangkit. Berarti nggak dalam ada, seluruh Yesaya, seluruh Yesaya 53 itu. Jangan pakai perspektif Bapak lah. Jangan melampaui apa yang tertulis, Pak. Nggak boleh. Pak Bos kan pendeta, Pak Bos kan paham. Pikirmu aku bohong. Loh, ada nggak diksi bangkit di sini, Pak? Nomor 9, ada nggak, Pak? Itu memang penafsirannya seperti itu. Sama seperti Kejadian 3:15 itu tidak dikatakan bangkit secara terang-terangan. Kalau Bapak bisa menafsir, saya juga bisa menafsir, Pak. Loh, silakan nafsirkan. Saya soal skriptura nih, Pak. Soal skripturanya kayak gimana? Hanya Alkitab. Iya. Soal skripturanya ini gimana? Ada nggak narasi, tulisan, sekalipun sola skriptura, setiap ayat itu harus ditafsirkan, tapi tidak bisa tidak. Loh, katanya Bible itu bisa menjelaskan diri sendiri tanpa penafsiran. Sekarang kita menjelaskan iya makanya. Loh, melihat keturunannya. Mana dalam diksinya? Dalam diksi dia. Loh, ini keturunan apa, Pak? Nggak ada nih. Nomor 10 lihat ya, dia menggunakan kata apa? Gantilah orang, ganti orang keturunan, Pak. Ganti orang, keturunan. Tidak mau ngomong sama kamu. Kamu potong aku terus kok. Karena Bapak tuh asumsinya keparahan, Pak.